Hormat Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan Bapak Kapolres Asahan, Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, maupun Bapak Kejari Sumut dan Bapak Kejari Asahan. Kami memohon bantuannya untuk menegakkan keadilan, di mana saya di sini sebagai korban pengkeroyokan, dan akibat dikeroyok saya mengalami dirawat inap di Puskesmas Simpang 4. Akibat pengkeroyokan itu saya mengalami sakit sehingga saya diopname. Adapun cara mereka mengkeroyok saya dengan cara anak perempuannya menjambak dan menunjang saya, dan ayahnya memegang tangan saya ke belakang, di mana juga anak lajangnya menunjang saya, dan di mana juga ibu dari pelaku menarik baju saya sehingga robek. Dan pada saat saya dirawat inap di Puskesmas Simpang 4, saya masih menunggu etikat baik mereka untuk menjenguk saya. Selamat siang dengan saya Simon Panggabean. Selamat datang di YouTube Abercio Panggabean. Hari ini saya akan membahas dan menjelaskan video yang beberapa waktu yang sudah lewat tengah viral di tengah masyarakat Asahan, di mana di dalam persoalan hukum itu seorang anak, sebut saja namanya Bunga, datang ke rumah seseorang, kita sebut dan kita sebut saja namanya Panggaron. Si Bunga ini datang ke rumah si Panggaron akibat untuk meluruskan tentang perilaku seorang anaknya. Sebut saja si Lontong. Jadi si Bunga menyampaikan kepada si Panggaron bagaimana anaknya menuduh dan menfitnah si Bunga, seakan-akan si Bunga ada menjelekkan temannya juga dengan istilah yang tidak baik, sehingga teman si Bunga tersebut menyampaikan kenapa teman si Bunga ini menyebut si Bunga dengan kata-kata yang tidak baik. Oleh karena itulah si Bunga pergi ke rumah si Panggaron untuk mengklarifikasi apa tujuan dari anaknya si Lontong tersebut. Padahal si Bunga tidak ada menyatakan hal-hal negatif kepada teman si Bunga itu. Setelah si Bunga menunjukkan cat dari si Lontong ke si Panggaron, si Panggaron tidak terima, dan langsung pada saat itu juga si Lontong ini datang langsung menjambak dan melakukan tindakan kekerasan terhadap si Bunga. Setelah itu datanglah suami dari si Panggaron yang juga ayah dari si Lontong. Dengan sigap suami dari si Panggaron ini langsung memegang tangan belakang si Bunga, dan tidak berapa lama dari situ juga datang dari abangnya si Lontong untuk
mengikut serta dalam kekerasan ini. Setelah itu, si Panggaron langsung menarik baju si Bunga sehingga baju si Bunga koyak. Tidak lama dari akibat kekerasan itu, si Bunga dilihat temannya dan menyatakan, "Ayo kita pulang." Setelah itu juga datanglah bapak si Bunga dan mengatakan kepada si Bunga, kurang lebih, "Kenapa kau inang?" Karena dilihat ayah si Bunga ini, baju si Bunga sudah koyak-koyak, sehingga si Bunga menyampaikan kepada ayahnya melalui temannya telah terjadi pengeroyokan terhadap si Bunga. Hal yang wajar orang tua si Bunga melakukan tindakan itu, karena siapapun orang tua tidak akan ada yang mau anaknya dianiaya. Sehingga orang tua si Bunga ini pergi ke rumah si Panggaron untuk menanyakan, "Kenapa kau gitukan anakku, padahal kau sudah dewasa, kau sudah orang tua, tidak boleh urusan anak kau campuri." Setelah itu suami dari si Panggaron menantang dengan sok hebatnya. Kenapa rupanya? Dengan keadaan yang emosional, orang tua si Bunga langsung memberikan tamparan ke suami si Panggaron. Setelah itu, ayah dari si Panggaron ini pergi, meninggalkan mereka. Oh, mohon maaf, setelah orang tua si Bunga menampar suami dari si Panggaron, orang tua si Bunga pergi, meninggalkan si Panggaron dan keluarganya, dan membawa si Bunga ke puskesmas Simpang Ampat untuk dirawat secara opname. 2 hari kejadian, yaitu pada tepatnya tanggal 2 Agustus 2020, kurang lebih Bunga sudah keluar dari puskesmas. Pada esok harinya, Bunga dan keluarganya terkejut karena bapaknya dilaporkan ke Polsek karena telah melakukan pemukulan terhadap suami si Panggaron. Pada tanggal 3 Agustus 2020, si Bunga pergi membuat laporan ke Polres dengan didampingi oleh ibunya. Karena telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak. Pada tanggal 5-nya Agustus, si Lontong dan si Panggaron, orang tuanya, malah membuat laporan terhadap si Bunga, di mana laporannya itu si Bunga telah memukul si Lontong. Secara logikanya, bagaimana seorang anak perempuan di bawah umur bisa
melakukan pengeroyokan terhadap 4 orang. Hal yang tidak logis dicerna. Setelah itu, setelah laporan dari si Lontong, persoalan itu begitu cepat diproses. Begitu cepat diproses oleh oknum penegak hukum. Di mana hanya sekali pemanggilan sebagai saksi. Dan kedua, setelah pemanggilan sebagai saksi terhadap si Bunga ditetapkan sebagai tersangka telah melakukan tindakan kekerasan terhadap si Lontong. Akibat persoalan ini, orang tua si Bunga ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Asahan. Ditahan di luar manusia, di mana sebelum sempat mengeluarkan surat penahanan kurang lebih di bulan Februari 2021 atau yang lebih pastinya pada bulan Februari 2021, Kejaksaan memanggil orang tua si Bunga untuk dilakukan upaya perdamaian sesuai hukum. Dan di saat itu juga, di hari pemanggilan perdamaian itu, keluar orang tua si Bunga langsung ditahan sesuai surat penahanan. Nanti saya lampirkan di bawah nomor surat penahanan orang tua si Bunga. Kemana hukum ini? Apakah hukum untuk perlindungan anak sudah tidak ada berlaku di negara ini? Dan hingga saat ini proses hukum terhadap orang tua dari si Bunga sedang berlangsung di Pengadilan Tanjung Balai. Setelah kami mengajukan gugatan pra-pid tentang status tersangkanya si Bunga ini, barulah pihak kejaksaan melakukan perdamaian antara si Lontong dengan si Bunga karena masih di bawah umur. Dan dilakukannya di versi tersebut dikeluarkanlah penetapan di versi di Pengadilan Negeri Asahan. Kami tidak menolak di versi itu. Kami mendukung. Karena si Lontong masih di bawah umur, kami menerima tawaran dari kejaksaan untuk dilakukannya di versi. Tetapi yang lebih lucunya lagi dan lebih parahnya lagi, bagaimana penyidik telah menetapkan tersangka kepada 3 anggota keluarga dari si Lontong. Dan si Lontong dalam penangguhan penahanan
Tetapi di pihak kejaksaan, berkas ini masih P19 karena tidak didukung dengan minimal 2 alat bukti. Hal yang di luar logis, hal yang di luar nalar hukum telah terjadi. Pengangkangan hak-hak terhadap anak yang jelas dianiaya dan dikeroyok oleh 3 orang dewasa yang sudah cukup hukum. Kami sudah muak dengan omongan-omongan dari keluarga si Panggaron yang berada di kampung itu, yang menyatakan, yang mereka katakan bahwa mereka memiliki semua. Mereka sudah menguasai wilayah-wilayah hukum yang berada di kabupaten itu. Dan mengatakan bahwa kami sebagai pengacara kaleng-kaleng, Lontong dan Panggaron, meskipun Anda menang dan merasa hebat karena Anda didukung oleh saksi-saksi palsu Anda, tetapi Anda perlu ingat bahwa hukum Tuhan akan lebih kejam kau terima daripada hukum dunia. Anda saksi-saksi palsu, Anda juga akan mendapatkan akibat kesaksian palsu Anda. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah menutup matanya. Apakah hati nurani Anda, Lontong, sudah rusak? Di mana saat orang tua si Bunga ditangkap dan ditahan oleh kejaksaan, Anda melakukan pesta besar dan syukuran terhadap orang tua si Bunga yang sudah ditangkap. Nalar dan hati nuranimu sudah tidak ada. Oleh karena itu, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Kejati Sumatera Utara, fokus terhadap persoalan ini. Saya ingin tahu apa dasar dari jaksa yang menyatakan perkara ini tidak memenuhi 2 alat bukti. Bukti apa lagi yang harus kami berikan? Padahal menurut yang saya pelajari, hukum yang saya pelajari, bukti bisa berupa pisum, bisa berupa pakaian yang dikoyakkan oleh si Panggaron. Ketiga, bukti bisa bersifat sebagai keterangan dari saksi korban. Di mana bukti yang belum kami lengkapkan? Di mana bukti sehingga perkara ini belum bisa dapat di P21K? Tolong atensi daripada Bapak Jaksa Agung, Bapak Kejati Sumut, anak ini sudah kasihan, sudah menderita. Dia sudah dipukuli, dia dikeroyok, laporannya tidak diproses.
Dia ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun sudah diversi. Itu pun diversi karena kami mengajukan prapit terhadap status dari si Bunga ini. Bisa kami bayangkan ketika kami tidak melakukan prapit, mungkin perkara ini akan tetap jalan. Yang lebih uniknya lagi, kasus Bapak si Bunga tersebut sedang diproses di Pengadilan Tinggi, di Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Tetapi kenapa penetapan diversi antara si Bunga dan si Lontong dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Asahan? Padahal letak perkara sama. Kenapa orang tua si Bunga dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai? Kenapa diversi si Bunga dan si Lontong dikeluarkan oleh PN Asahan? Apa yang terjadi? Saya sudah melihat langsung perkara ini karena saya sebagai penasehat hukum dari anak ini dan juga penasehat hukum kepada bapaknya, sangat prihatin dan sedih melihat proses hukum ini yang di luar nalar. Kemana lagi mereka mencari keadilan? Dan kemana lagi nasib kami memberikan keadilan bagi mereka apabila hukum sudah di luar nalar? Apalagi sudah ada surat KPAI tentang perkara si Bunga ini. Sehingga menurut pandangan kami sudah mengadu kemana saja. Dan kami baru melakukan gelar perkara tentang persoalan si Bunga ini. Tetapi hasil gelar itu kami anggap dan dirasakan oleh klien kami tidak adil. Dan kami juga masih mengharapkan keadilan itu harus ditegakkan. Terima kasih dari kami. Salam istimewa.